Halo, baiklah di sini saya akan membahas sedikit materi tentang gerak lurus beraturan. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri, saya Penny Tagalung dari kelas program studi Pendidikan Fisika 2021A. Nah, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, memahami konsep gerak lurus beraturan, yang kedua, mengetahui ciri-ciri gerak lurus beraturan, ketiga, dapat mengetahui contoh gerak lurus beraturan pada kehidupan sehari-hari, dan yang keempat, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Nah, kita masuk ke dalam definisi gerak lurus beraturan. Simpelnya itu, gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan kecepatan konstan. Konstannya di sini berarti tetap dan tidak berubah. Contohnya itu pada gambar, yaitu ketika seseorang mengayunkan sepedanya dengan kecepatan konstan dengan arah yang tidak berubah-ubah atau lurus. Kemudian kita masuk ke dalam ciri-ciri gerak lurus beraturan. Nah, yang pertama itu berada di sebuah lintasan lurus. Contohnya itu laju kereta api pada lintasan lurus. Dan yang kedua itu kecepatan benda konstan. Contohnya itu pada ketika seseorang menaiki kereta dengan kecepatan konstan. Dan yang ketiga itu percepatan sama dengan 0. Nah, masuk ke dalam rumus GLB, yaitu sejatinya pada 3 komponen utama rumus pada gerak lurus beraturan, yaitu pertama itu kecepatan dengan simbol V, yang kedua itu perpindahan dengan simbol S atau X, dan yang ketiga itu ada selang waktu yang biasa digunakan dalam satuan detik ataupun jam, yang dimana rumusnya itu adalah V sama dengan S per T atau V sama dengan delta X per delta T. Nah, sebagai catatan, jarak tempuh dan waktu tempuh dapat dihitung dari mengurangi waktu atau posisi akhir dengan waktu atau posisi awal. Kemudian kita masuk terhadap grafik gerak lurus beraturan. Ada 3 macam grafik gerak lurus beraturan yang bisa terbentuk, yaitu yang pertama, grafik hubungan antara posisi dan waktu, yang kedua, grafik hubungan kecepatan dengan waktu, dan yang ketiga itu hubungan grafik percepatan dan waktu. Dan yang pertama itu kita bahas grafik hubungan posisi dan waktu, yang dimana kita dapat melihat pada gambar di layar, yang dimana sehingga posisi atau X sama dengan X0 atau X awal ditambah V dikali dengan waktu atau T. Nah, yang kedua itu kita bahas grafik hubungan kecepatan dan waktu. Grafiknya kita bisa lihat pada gambar di layar. Nah, di situ garis lurus horizontal. Itu karena kecepatan pada gerak lurus beraturan konstan alias nggak berubah. Jadi seiring berjalannya waktu, kecepatan gerak bendanya segitu-segitu aja. Selanjutnya kita bahas grafik yang ketiga, yaitu grafik hubungan percepatan dan waktu. Dapat kita lihat grafiknya pada gambar di layar. Nah, untuk grafik percepatan dan waktu, garis lurus horizontal di A adalah sama dengan 0. Karena ingat, nggak ada percepatan dalam GLBB atau garis lurus beraturan. Nah, selanjutnya masuklah kita ke contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada gambar dapat kita lihat ada sebuah mobil melaju lurus dengan kecepatan konstan, yang dimana kedudukan sebuah mobil yang sedang bergerak lurus beraturan. Dari gambar di atas tampak bahwa setiap perubahan 1 sekon atau 1 detik, mobil tersebut menempuh jarak yang sama, yaitu 10 meter. Dengan kata lain, mobil tersebut mempunyai kecepatan yang sama, yaitu 10 meter per sekon. Nah, sekian pembahasan materi tentang gerak lurus beraturan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan materi saya mohon maaf. Terima kasih.